Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah retorika, yaitu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Dan yang saya banggakan teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam pertemuan mahasiswa nasional pada kali ini. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan iman, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti pertemuan mahasiswa nasional dalam rangka membahas efektivitas kuliah berani di masa pandemi. Selawat beriringan salam tidak usah-usahnya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan antaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kuliah Daring di Masa Pandemi. Hadirin yang terhormat, permasalahan yang menjadi topik utama dunia pada tahun 2020 sampai 2022 adalah virus corona atau biasa kita sebut dengan COVID-19. Penyebaran virus tersebut menemukan era baru di dunia. Semua aktivitas di berbagai sektor menjadi terganggu. Segala hal diupayakan untuk memutus mata rantai penularan dengan dilakukannya physical distancing sebagai cara untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Tentunya, hal ini berdampak pada bidang pendidikan yang mengalami perubahan metode dalam pembelajaran. Sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran virus mematikan ini, pemerintah menerapkan aturan pembelajaran secara daring. Jadi, semua pelajar dapat melakukan proses pembelajaran tanpa bertatap muka secara langsung. Mahasiswa dan dosen dituntut untuk bisa beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru ini. Tentulah, tidak semua orang bisa menyesuaikan diri dengan hal ini. Faktanya, masih ada mahasiswa yang bingung menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Bahkan, ada beberapa dosen yang merasa sulit menggunakan metode baru dalam menyampaikan materi. Rasanya, intensitas interaksi antar dosen dan mahasiswa menjadi menurun dari biasanya. Dosen juga kesulitan melihat tingkat pemahaman mahasiswa saat proses pembelajaran berlangsung. Dan ditambah lagi dengan kendala jaringan dan pengeluaran pakai internet yang lebih banyak dari biasanya, sehingga membuat perkuliahan daring semakin sulit untuk dilakukan, namun harus tetap dijalankan. Selain itu, pada masa pandemi ini, hubungan sosial harus dilakukan secara tidak langsung. Dapat dilihat interaksi yang ada, baik mahasiswa dan mahasiswi lainnya maupun dengan dosennya tidak optimal, sehingga hanya terbatas pada hubungan secara virtual dan tidak dapat berinteraksi di kehidupan yang nyata. Padahal, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang bersifat dinamis antara individu dengan individu yang lain. Individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain yang dibutuhkan oleh manusia. Namun, sayangnya kebutuhan kelompok dengan kelompok lain tersebut tidak dapat dilakukan dengan normal seperti biasanya. Faktanya, nilai sosial akan mudah didapat dalam kehidupan yang nyata dibanding hubungan yang dilakukan teknologi digital. Seperti halnya dalam kegiatan pembelajaran yang banyak dilakukan oleh mahasiswa sebab ditemukan banyak permasalahan selama mengikuti kelas online yang mengganggu kegiatan pembelajaran sehingga menjadi tidak optimal. Namun, tidak ada pilihan lain untuk menjalankan proses pembelajaran secara via online, karena situasi tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran yang normal secara offline atau bertatap muka secara langsung. Di tengah pandemi yang melanda dunia, kita harus beradaptasi dengan era baru. Dalam aspek pendidikan, pembelajaran diselenggarakan secara daring, agar kegiatan pembelajaran tetap bisa dilakukan meski jarak jauh memisahkan kita. Pendapat mahasiswa mengenai efektivitas metode pembelajaran ini berbeda-beda. Ada yang merasa kesulitan beradaptasi dengan kuliah daring, dan ada juga yang tidak keberatan dengan metode baru ini. Masalah utama kuliah daring ditemukan pada kurangnya penguasaan teknologi, jaringan yang tidak stabil, pengeluaran biaya yang lebih besar, dan timbulnya masalah psikologi seperti stres. Hadirin yang saya hormati, penting untuk ditanamkan rasa semangat
percaya diri, motivasi diri, dan sikap pantang menyerah pada mahasiswa dalam menghadapi permasalahan. Belajar adaptasi dalam menggunakan teknologi dan mengupayakan untuk memahami materi yang disampaikan dosen adalah tugas dari mahasiswa. Untuk masalah jaringan yang tidak stabil, mahasiswa bisa melihat rekaman ulang kegiatan perkuliahan saat jaringan sudah mulai membaik. Untuk masalah banyaknya pengeluaran pakai internet dalam kuliah daring dapat diatasi jika mahasiswa dapat menerima subsidi kuota internet dari pihak yang bersangkutan dalam bidang tersebut. Pendidikan harus tetap jalan dalam kondisi pandemik karena teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Sayang, apabila kita tidak menggunakan ketersediaan yang ada, efektivitas kuliah daring akan semakin optimal jika masalah-masalah di atas dapat diatasi. Menurut saya pribadi, kegiatan kuliah daring merupakan kebijakan tepat yang dilakukan pada masa pandemik. Namun, tidak seterusnya melakukan kegiatan daring. Akan lebih baik jika mahasiswa, dosen atau pihak kampus melakukan perkuliahan secara blended. Ada yang melaksanakan kuliah secara tatap muka dan juga yang daring. Mengingat pada masa sekarang COVID-19 sudah mulai menurun, sehingga perkuliahan dapat dilakukan secara blended. Tidak mungkin dosen dan mahasiswa melakukan kuliah tatap muka langsung, karena dikhawatirkan akan menambah penularan COVID-19. Baik, hadirin yang terhormat, demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat mengena dalam benak hadirin sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.